Shalom, selamat pagi, selamat datang di Saat Teduh Komunitas Pemurnian Hati. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, pagi ini kembali Tuhan mengundang kami semua agar mau datang dan duduk diam di bawah kaki salib-Nya. Mari teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Karena pagi ini kembali kami dapat bangun dan kami boleh berkumpul di ruangan Zoom ini. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru. Kembali Kau izinkan kami untuk boleh menjalaninya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu di dalam kehidupan kami dan seisi rumah kami. Saat ini kami mau datang, meninggikan nama-Mu, memuji, menyembah, dan kami mau datang duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan Kau taburkan ke dalam hati kami melalui pelayan-Mu yang akan bertugas pada pagi ini. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, urapi kami semua yang hadir di sini dan anak-anak-Mu yang akan menjadi perpanjang lidah-Mu. Lingkupin kami semua dengan sayap-Mu dan naungin kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tutup bungkus ruangan yang akan kami pakai dan segala peralatan yang kami pakai dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Teman-teman yang terkasih, seperti dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita puji Tuhan kita. Inilah doa kita. Kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari teman-teman yang terkasih, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, Kau Allah kami percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau senantiasa terus menepati janji-janji-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin datang padamu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu sinar kemuliaan-Mu mulai menjamah hati kami, memenuhi hati kami saat ini. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam penyembahan ini, coba kita tulis hati kita yang terdalam. Kita heningkan hati kita. Tilik Tuhan hati kami yang terdalam. Apabila pada saat ini masih ada ganjalan di dalam hati kami. Masih ada kesalahan-kesalahan kami yang terselubung di dalam hati kami yang tidak tersingkapkan. Biar Engkau singkapkan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak pada pagi hari ini untuk menyembah Engkau. Biar sinar kemuliaan-Mu boleh memenuhi hati kami. Biar jamahan-Mu boleh memenuhi hati kami dan memulihkan hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau. Kami ingin tetap di sini Tuhan, menikmati bait-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu.
sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Benar Tuhan, lawat kami Tuhan saat ini satu persatu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu pada pagi hari ini. Sehingga itulah kekuatan kami untuk boleh melangkah Tuhan. Untuk melewati proses kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Engkau layak kami
Iya, dalam marakarani shantere Iya, karena marakarani shantere karala marakarani shantere. Iya, karena marakarani shantere karala marakarani shantere karala. Iya, karena marakarani shantere karala marakarani shantere karala. Iya, karani shantere karala. Iya, karena marakarani shantere karala marakarani shantere karala. Karena marakarani shantere shantere marakarani shantere karala. Iya, karena marakarani. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya pagi ini. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Dian. Penuhi dia dengan roh kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kerinduan-Mu agar kami menjadi kudus. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, dan kuduskanlah kami olehnya. Amin. Setelah membaca kisah ini, sepintas secara pikiran orang dunia, kita akan menilai bahwa janda ini bodoh. Dia tidak perhitungan. Dia sembrono atas hidupnya. Dia tidak memikirkan hari esok sebab dia memberikan semua uangnya. Tetapi di dalam kisah ini, Tuhan Yesus justru memuji janda ini dan menilai persembahannya adalah persembahan yang terbesar dibandingkan orang kaya yang memasukkan uang lebih banyak ke dalam kotak persembahan itu. Begitulah cara Tuhan berpikir, tidak sama dengan dunia. Cara Tuhan menilai juga tidak sama dengan dunia. Dunia menilai apa yang dilihatnya sementara, tetapi Tuhan menilai berdasarkan ketulusan dan keikhlasan. Janda ini memberi dari kekurangannya. Inilah persembahan yang sejati. Seringkali kekurangan itu menahan langkah kaki kita untuk memberikan persembahan. Tetapi janda miskin ini mengajarkan kita bagaimana belajar beriman dengan memberi persembahan. Orang yang kekurangan biasanya enggan untuk berbagi, karena dia selalu punya banyak alasan. Ada banyak alasan orang tidak mau memberi, bahkan di saat kehidupannya berlimpah. Ada yang tidak mau memberi karena dia terus merasa takut kekurangan, meskipun hartanya banyak. Ada lagi orang yang tidak mau memberi karena memang dia tidak peduli dengan orang-orang.
Hanya orang yang memiliki kasih yang besar dalam hatinya dan orang yang beriman yang dapat memberi dalam kekurangannya. Sebab dia sadar bahwa segala harta benda yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Juga segala talenta, waktu yang dimilikannya, semua karena pemberian Tuhan. Kasih dan iman itu yang kita mintakan kepada Tuhan, dan Ia akan memampukan kita. Melalui janda miskin ini, Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana memberi persembahan yang sejati itu. Yang pertama, persembahan sejati itu hendaknya diberikan tanpa alasan. Kemiskinan tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak taat pada perintah Tuhan, yaitu berbagi bagi sesama. Yang kedua, persembahan sejati itu motivasinya hendaknya iman, kasih, dan tulus. Janda miskin ini memiliki sikap yang tulus dalam memberi. Dia mengasihi Allah dan sesama tanpa mengharapkan pengakuan. Sikap inilah yang hendaknya kita miliki saat memberi, entah itu berupa materi, waktu, atau tenaga. Ketika kita dapat memberi dengan sikap yang tulus, karena mengasihi Allah dan mau mengimaninya, maka kita akan mampu memberi dengan sukacita tanpa merasa terbebani. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi, hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, persembahan yang sejati tergantung pada bagaimana kita memandang uang. Dalam Matius 6 ayat 21 berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan, agama, pelayanan bagi uang. Tetapi kalau harta terbesar kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang bagi Tuhan. Memakai uang untuk pelayanan, memakai uang untuk kebaikan. Orang yang mencintai uang akan sulit sekali untuk memberi. Dia sulit berbagi, alias pelit, sebab ia selalu merasa berkekurangan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, hatinya tidak terikat lagi pada harta, pada uang, ataupun kekuasaan. Hatinya tidak dikuasai oleh uang. Dia seorang yang merdeka secara batin. Ia rela melepaskan hartanya untuk Tuhan, untuk berbagi. Sukacita sejati dan bahagianya tidak tergantung pada kondisi keuangannya. Dan lewat sikap janda dalam bacaan pagi ini, kita merenungi diri kita. Manakah yang lebih besar menempati hati kita? Uang atau Tuhan? Yang keempat, persembahan sejati hendaknya dilakukan dengan rendah hati. Janda miskin ini mampu mendobrak rasa malu atau mindernya saat ia memberi 2 peser. Lubang pada kotak persembahan yang kecil itu menjadikan setiap orang bisa melihat seberapa besar persembahan yang mereka beri. Dengan begitu, janda ini berani mengakui kemiskinannya di hadapan orang banyak. Dia tidak peduli dengan perkataan orang atas sikapnya. Dia tidak peduli atas penilaian orang atau pengakuan orang lain. Hatinya fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan dan menjalani perintahnya. Sekarang di dunia modern ini, menggiring kita pada pencitraan. Yang miskin berusaha terlihat kaya. Yang kaya mengekspos segala kegiatannya. Kadang media sosial dijadikan ajang untuk pamer, entah itu pamer kebaikan,
dan lain-lain. Banyak kepalsuan dan ketidaktulusan yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, persembahan itu adalah korban yang menyakitkan. Memberi sesuatu yang kita butuhkan itu tidak gampang. Di sini Tuhan mengajarkan bukan memberi karena kita tidak butuh lagi, tetapi kita memberi apa yang memang kita butuhkan. Butuh satu kerelaan yang besar. Kadang-kadang pada kasus tertentu, memberi itu menyakitkan. Awalnya kita tidak rela, tetapi kita tahu firman bahwa kita harus memberi. Lalu kemudian kita bergumul, karena kita mau beriman dan mau mencintai Tuhan. Kemudian rahmat Tuhan akhirnya memampukan kita untuk ikhlas. Itulah makna cinta sejati. Seperti Tuhan yang sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk kita, raganya, rohnya, untuk keselamatan kita. Janda miskin ini pun memberikan seluruh yang ada padanya untuk bait suci. Santa Teresia dari Kalkuta berkata, jika engkau memberikan apa yang tidak engkau butuhkan, itu namanya bukan pemberian. Berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang engkau lakukan. Percayalah, mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur, dan Dia melihat ketulusan hatimu. Itulah perkataan Bunda Teresa. Semoga melalui firman Tuhan pagi ini, kita dimampukan untuk memiliki sikap yang benar dan tulus dalam memberi untuk Tuhan dan sesama. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi yang indah ini, kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Melalui firman yang dibawakan saudari kami, Dian yang Kau kasihi, Engkau mau supaya kami murah hati dan dapat berbagi kasih dengan tulus untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Bapa. Tuntunlah kami dan ajarlah kami di setiap tindakan kami, supaya kami bisa mencerminkan anak-anak-Mu yang Kau kasihi, sehingga kami bisa berbagi dengan tulus, mengutamakan kasih di setiap langkah hidup kami. Bapa, berikanlah roh hikmat dan kerendahan hati, supaya kami benar-benar tulus dalam memberi, karena kami benar-benar mempersembahkan hati kami ke dalam tangan kasih-Mu, supaya semua yang kami perbuat benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga bersyukur Engkau persatukan kami dalam komunitas pemurnian hati ini yang dibimbing oleh Pak Paulus dan Jivila. Bapa, kami mohon untuk semua kami para pelayan-Mu di dalam komunitas pemurnian hati ini, Kau berikanlah kami kesatuan hati dan hati yang tulus antara satu sama lainnya, Bapa, supaya kami benar-benar dapat memberikan hati kami untuk setiap pelayanan kami. Karena hanya Engkau yang memiliki kami, dan hanya Engkau yang telah memilih kami, maka hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Bapa, kami juga memohon untuk acara PH Kids nanti malam. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang akan hadir sebagai anak-anak-Mu dan sebagai pelayan-Mu. Engkau akan tutup bungkus semua peralatan elektronik yang akan kami gunakan dan jaringan internet yang akan kami gunakan. Engkau berikan kesatuan hati kami sebagai kakak-kakak rohani. Engkau akan
Surahkan Roh Kudus-Mu, membuka hati anak-anak pemilik kerajaan surga yang akan hadir. Engkau akan banyak bawa mereka hadir di dalam Zoom nanti malam. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami akan satukan semua doa-doa kami. Masih banyak Bapa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami, karena Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami akan satukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mulai layar pertama ya, kita foto. 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.